Kalau kalian pikir hanya di Cina ada misteri besar, kalian salah besar ya guys ya. Karena di Indonesia sendiri juga punya kisah mistis yang enggak kalah seramnya, yaitu apalagi kalau bukan setan gundul, si makhluk kerdil yang suka mencuri uang dari rumah-rumah kalian. Kalau kalian baru pulang nih dari nongkrong tuh bareng sama teman-teman atau bukber gitu ya guys ya, terus di suasana malam yang sunyi tuh dan tiba-tiba ada suara langkah kaki di belakang kalian, dan pas kalian berbalik tuh dan yang kalian lihat adalah sosok kecil berbadan kurus, kepalanya botak, bersinar dalam gelap. Siapakah dia? Apakah itu setan gundul yang selama ini hanya kalian dengar dalam cerita horor? Nah, selamat datang di channel Atayura, tempat kalian tuh bisa temukan berbagai kisah horor di Nusantara, dan kisah tentang setan gundul ini tuh jadi episode ketiga dari seri misteri di seantero Nusantara ya guys ya. Dan kali ini tuh kita bakal ngebahas nih sebuah kisah horor yang bikin merinding remang-remang bulu ketek ya, tapi juga menggelitik gitu, yaitu tentang asal-usul setan gundul. Jadi jangan kaget kalau ada yang ngintip dari balik jendela gitu ya guys ya. Kita bakalan nih nyelamin nih dunia mistis setan gundul. Sosok hantu tuh yang bikin banyak orang merinding hanya dengan dengar namanya doang. Siap-siap deh ya, karena cerita ini tuh bakal bikin kalian tuh terjaga semalaman loh guys. Setan gundul siapa sih yang belum dengar tentang hantu satu ini tuh? Nah, berasal dari Jawa dan Sumatera ya. Setan gundul ini tuh Setan gundul itu tuh dikenal dalam bentuknya yang unik ya, seperti manusia kerdil dengan ya kepala botak dan kulitnya yang kemerahan. Bayangin aja, wajahnya itu ya bisa bikin kalian terbangun dari tidur nyenyak loh guys. Konon katanya nih ya, setan gundul ini tuh bukan sekedar hantu biasa guys. Dia tuh kayak muncul dari mitos dan cerita rakyat yang udah berusia ratusan tahun guys. Jadi cerita setan gundul ini tuh pertama kali tuh ya diungkap oleh seorang antropolog yang bernama Clifford Great ya guys ya, di tahun 90-an. Nah, dia tuh meneliti berbagai folklore di Indonesia, dan hasil risetnya itu ditulis dalam buku yang berjudul The Religion of Java. Nah, jangan salah ya guys ya, buku bukan tentang macam-macam agama di Jawa ya, tapi lebih ke kayak penggolongan masyarakat dan hantu-hantu di Jawa guys. Di dalam bukunya tuh ya, dia tuh kayak mengklarifikasikan berbagai jenis makhluk halus yang ada di Jawa guys. Dan salah satunya yang terkenal adalah memedi ya. Nah, memedi itu ya, setan gundul ini termasuk dalam kategori memedi ya. Bener nggak ya nyebutnya? Nah, memedi itu tuh kayak sejenis hantu yang udah jadi bintang tamunya itu ya di banyak cerita rakyat. Jadi kalau kalian dengar nih orang bilang jangan keluar malam-malam nanti ketemu sama memedi, ya itu tuh sama kayak bilang kalau jangan keluar malam-malam ya nanti ketemu temen yang udah cabut dari grup chat. Nah, setan gundul ini tuh digambarkan sebagai makhluk halus berbentuk kepala gundul, tapi jangan salah ya, dia tuh cuma punya kuncung ya guys ya. Kuncung itu tuh loh semacam rambut yang panjang yang bikin dia tuh kayak kelihatan beda gitu. Ada yang bilang setan gundul ini tuh kayak ya masa lalu dari tuyul lah gitu, tapi ada yang bilang juga mereka itu dua makhluk yang berbeda. Nah, mungkin setan gundul ini tuh kayak kakaknya tuyul kali ya yang udah dewasa tapi masih bingung ya mau jadi apa gitu. Kayak kita tuh pas lulus kuliah gitu ya. Jadi bagaimana cerita mengenali setan gundul ini? Nah, biasanya dia tuh muncul di malam hari, dan kalau kalian lihat dia tuh jangan panik ya guys ya. Cukup kasih tahu dia, Mas Gundul mau ikut karaokean malam ini. Siapa tahu dia mau ikut bernyanyi dan kita bisa duet bareng gitu kan. Berdasarkan legenda dulunya nih, masyarakat tuh percaya bahwa setan gundul ini tuh ya guys ya, itu adalah roh pinisirin dari orang-orang yang udah meninggal dengan cara yang tragis. Nah, di beberapa daerah ada yang bilang kalau dia tuh dulunya adalah seorang pencuri ulung yang ketangkap basah saat berusaha menguras uang dari rakyat-rakyatnya. Itu bukan setan gundul ya. Setan apa ya, bucitrek gitu ya. Nah, setelah itu dia berkeluyur jadi hantu ya guys ya, dan niat untuk mengambil kembali haknya, uangnya sempat dia ambil. Nah, perbedaannya setan gundul dan setan itu dengan tuyul itu di awal itu ya, aku tuh sempat nyinggung ya tentang tuyul ya guys. Jadi aku ini teh, jadi apa sih perbedaan utama antara setan gundul dan tuyul? Pertama, penampilan. Setan gundul itu tuh kerdil, botak, dan menyeramkan.
Sementara tuyul, dia tuh bisa dibilang lebih imut-imut gitu ya, dengan tubuh kecil dan sering terlihat seperti anak kecil yang lagi nggak pakai baju gitu ya guys ya. Jadi kalau kalian lihat tuyul, jangan langsung teriak ya, mungkin dia tuh cuman bingung aja cari baju. Nah, kedua, modus operasinya itu setan gundul tuh lebih suka menyasar uang dari amplop rakyat. Jadi situ lagi. Atau kendi yang ditinggal ya. Sementara tuyul tuh lebih sering ngincar dompet yang tidak terjaga guys. Jadi kalau kalian lagi di kafe dan dompet hilang, bisa jadi tuyul yang nyolong. Hati-hati saat membayar ya. Kalau kalian mau tahu ciri-ciri kehadiran setan gundul tuh biasanya suhu ruangan jadi dingin ya, dan setelah kalian mendengar suara-suara aneh. Nah, sedangkan tuyul mungkin kalian hanya bisa merasakan gitu ya, dompet yang tiba-tiba ringan. Nah guys, meskipun setan gundul dan tuyul sama-sama hantu yang suka mencuri, mereka tuh punya karakter dan cara yang berbeda. Yang satu bikin merinding, yang satu bikin bingung. Tapi keduanya sama-sama bikin kita harus waspada guys. Ingat, simpan uang tuh di tempat yang aman ya guys ya. Kalau di Jawa, banyak orang bilang tuh kalau setan gundul sering muncul di malam hari, terutama saat bulan purnama. Nah, konon dia itu ya suka bersembunyi di sudut-sudut yang gelap gitu guys. Nah, menunggu saat yang tepat tuh kayak untuk mencuri uang dari orang-orang yang sedang lengah. Dan yang lebih seramnya lagi, dia tuh bisa menghilangkan uang yang ditaruh di dalam amplop atau kendi guys. Jadi jangan harap ya kalian tuh bisa menyimpan uang dengan aman ya guys ya. Kalau setan gundul sudah mengincar. Apa aman di bank? Sebenarnya di bank itu juga sebenarnya ya nantilah kita bahas ya guys ya. Nah, kalau kalian penasaran, setidaknya ada beberapa ciri yang bisa diperhatikan sebelum setan gundul datang mengganggu. Pertama, suhu di ruangan kalian tiba-tiba jadi dingin. Kedua, kalian mungkin mendengar suara-suara aneh kayak suara bisikan-bisikan atau kayak ketokan-ketokan dari yang tempat yang tidak terlihat gitu ya guys ya. Dan yang terakhir nih, kalian mungkin merasa ada yang mengawasi gitu ya. Tapi jangan khawatir, kalian juga bisa menghindari setan gundul dengan cara menjaga kebersihan dan tidak menyimpan uang sembarangan. Lagian ya, siapa sih yang mau berbagi uang dengan hantu gitu kan? Lagian hantu ngapain coba ngambil uang ya? Nah, meski begitu ya, kalian juga harus tahu cara setan gundul ini tuh menjalankan misinya, yaitu mencuri uang. Jadi, setan gundul ini tuh ya biasanya tuh muncul di malam hari saat semua orang sudah terlelap guys. Dia tuh kayak suka banget gitu ya nyasar ke rumah-rumah orang yang ada duitnya gitu. Cara dia bekerja ini tuh unik loh guys. Pertama-tama ya, dia tuh kayak bakal mendekati rumah yang kayak terlihat sepi gitu. Nah, biasanya nih rumah orang yang dituju tuh ya rumah yang baru aja dapat rezeki nomplok, kayak misalnya ya baru gajian atau baru jualannya laris gitu ya. Satu-satunya yang bisa diselamatkan adalah pemilik rumah itu sendiri. Nah, setelah itu setan gundul akan mengeluarkan jurus ajaibnya guys. Dia tuh kayak akan mendekati jendela dan memanggil-manggil pemilik rumah dengan suara yang lembut. Kalian di dalam, kenapa? Ada yang hilang? Ayo keluar, aku temenin. Nah, suara ini tuh ya bikin kita yang mendengarnya tuh jadi nisirin kan ya. Tapi hati-hati, begitu kita keluar ya, dia tuh bakal masuk ke dalam rumah langsung gitu ya, dan langsung ngincar uang yang ada di dalamnya. Kayak maling profesional lah gitu ya, padahal dia tuh cuma setan gitu. Jangan-jangan maling profesional tuh memang setan. Nah, tapi tenang aja. Nah, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan biar dia tuh nggak datang guys. Pertama, pastikan rumah kita tuh selalu terang benderang kayak konser dangdutan gitu ya. Masa kalah sama konser dangdutan. Nah, setan gundul ini tuh ya nggak suka tempat yang terang. Jadi lampu-lampu itu tuh sangat penting nih di rumah. Apalagi kayak misal di dapur tuh jangan dinyati-matiin lampu ya guys ya. Nah, kedua, kita tuh bisa pasang jimat atau benda yang dianggap bisa menolak kehadirannya gitu ya. Ada istilah ya kayak tolak bala gitu atau wafak atau isim gitu ya guys ya. Di Sumatera nih misalnya nih, banyak orang yang percaya nih kalau garam itu ya bisa jadi pelindung. Jadi jangan ragu nih buat taburin garam di sekitar rumah kalian. Ketiga, jangan lupa nih untuk selalu berdoa. Soalnya doa itu tuh bisa jadi tameng yang kuat buat kita gitu. Jadi kalau kita percaya nih setan gundul ini tuh bakal mikir 2 kali sebelum dia tuh mengincar rumah kita gitu guys. Nah, ada satu cerita lucu yang pernah diceritakan orang-orang di Sumatera ya guys ya. Mana nih orang-orang Sumatera nih? Komen dong, masa nonton doang nggak komen?
Konon ada seorang bapak-bapak yang sangat percaya sama setan gundul. Dia tuh kayak sampai-sampai bikin pagar gitu ya, dari pagar, dari garam, dan pasang lampu di setiap sudut rumahnya. Tapi yang terjadi adalah setiap malam tuh dia jadi kayak gelisah dan susah tidur saking takutnya. Nah, suatu malam dia tuh kayak dengar suara di luar gitu ya. Ketika dia lihat, ternyata itu anak-anak tetangga yang lagi main petasan. Nah, dia pun akhirnya ketawa sendiri dong. Jadi ini yang bikin aku ketakutan semalaman. Nah, jadi intinya meskipun setan gundul ini tuh kayak sangat menakutkan ya guys ya, kita tuh bisa mencegah kehadirannya dengan cara-cara yang sederhana. Dan yang paling penting, jangan biarkan rasa takut itu tuh menguasai diri kita. Karena kan kadang yang kita takutin itu tuh kadang ya nggak seburuk yang kita kira guys. Tapi guys, ternyata ada hikmah loh yang kita bisa ambil nih dari legenda tentang si botak ini ya guys ya, setan gundul ini. Jadi setan gundul ini tuh bukan cuman hantu yang suka menguras uang. Dia juga bisa jadi guru yang ngingetin kita soal pentingnya hidup yang bijak ya guys ya. Yuk kita cari tahu hikmah dari legenda mistis ini. Siapa tahu setelah ini kalian bisa jadi lebih kaya gitu ya. Bukan secara materi tapi dalam hal kebijaksanaan. Pelajaran pertama yang bisa kita petik dari setan gundul adalah pentingnya menghargai apa yang kita miliki. Dalam ceritanya tuh dia suka mencuri uang dari orang-orang yang tamak gitu ya guys ya. Ingat, harta tuh boleh banyak gitu, tapi kalau kalian nggak bisa menikmati hidup sama aja kayak makan nasi tanpa lauk. Kan jadi hambar ya nggak? Kedua nih. Berbagi itu indah. Setan gundul itu muncul untuk mengingatkan kita bahwa sifat pelit itu tuh bisa berakibat fatal guys. Coba deh, daripada nyimpan uang di amplop terus ya, mendingan undang tuh teman-teman buat ngopi bareng gitu, mukbang gitu ya guys ya. Siapa tahu kan dengan berbagi kebahagiaan malah berlipat ganda. Nah lagi pula nih ya, kalau kalian pelit tuh setan gundul tuh bakal datang bawa amplop dan uang kalian guys. Selanjutnya kita belajar tentang karma ya. Setiap tindakan itu tuh punya konsekuensinya. Setan gundul ini tuh ibarat karma berjalan. Dia tuh datang untuk menagih hutang dari orang-orang yang tamak guys. Kenapa dia nggak ngambil ke koruptor aja gitu ya? Jadi kalau kalian pernah berbuat jahat ya, siap-siap ya guys ya, karma itu tuh banyak bumerangnya guys. Kali kalian lempar tuh pasti balik lagi ke kalian. Selain itu, kalau kalian nggak percaya sama setan gundul ini ya, setidaknya tuh hormatilah hal-hal yang mistis. Masyarakat yang percaya pada setan gundul ini tuh biasanya punya rasa hormat terhadap tradisi dan budaya guys. Kita tuh mungkin ya nggak harus percaya sepenuhnya, tapi menghargai kepercayaan orang lain itu tuh penting guys ya. Emang kadang-kadang nih cerita horor tuh bisa memberikan kita pelajaran hidup yang kayak lebih dalam gitu ya, lebih deep gitu. Nah guys, ingat ya, meskipun sosoknya itu menyeramkan, hikmah yang kita ambil itu tuh bisa bikin hidup kita tuh kayak lebih bermakna gitu. Jadi jangan hanya lihat sisi gelapnya, tapi ambil setiap pelajaran yang ada. Nah, kalau kalian suka dengan konten kayak gini, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe buat Atayura ya guys ya. Dan tulis di kolom komentar kalian mau dibahas tentang apa lagi. Apa kalian punya pengalaman seram dengan setan gundul gitu ya guys ya, atau mungkin cerita horor lainnya ya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Nanti bakal kita tayangin di episode berikutnya. Rama di sini pamit. Sampai ketemu di episode seru lainnya dari seri misteri di Seantero Nusantara. Rama di sini pamit. Bye bye.